Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat pelajaran serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung hati siapapun dan tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semangat terus dan terus semangat, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Semangat terus belajar dan berjuang ya. Kita belajar ilmu setiap hari, terus kita juga berjuang untuk melawan hawa nafsu yang tidak baik, serta kita juga kalau memang sudah merasa ibaratnya tuh sudah merasa cukup bermanfaat untuk diri kita tentang ilmu yang kita dapatkan, maka kita juga belajar menjadi seorang guru, artinya belajar membimbing atau menasehati diri sendiri agar selalu sadar, menasehati keluarga, anak, saudara, ataupun sahabat ataupun teman yang membutuhkan nasihat kita ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu ada manfaatnya, baik untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain, untuk sesama gitu ya. Jadi ya intinya di dunia ini semuanya bermanfaat, tidak ada yang sia-sia, maka manfaatkanlah peluang tersebut untuk dijadikan bahan ibadah gitu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ibadah terhadap sesama manusia ya, hablum minallah dan hablum minannas gitu. Jadi bermanfaat, semoga insya Allah ya. Ya baik, sekarang saya akan membahas ini sekarang tentang hikmah kehidupan, tentang penyembuhan jiwa yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi untuk keimanan kita ada, untuk ketauhidan kita ada, ibadah batinnya ada, dan juga untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari yang mana hikmahnya itu bisa kita ambil gitu ya. Nah, ini tentang agar rizki yang kita terima atau yang kita tampung itu ya, tampungan rizki kita makin meluas gitu. Artinya kita siap menerima rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu rezeki materi, rezeki uang, ataupun rezeki spiritual, ataupun rezeki keagamaan ya. Intinya apapun yang kita dapatkan itulah rizki, agar jalannya lancar, tampungannya besar gitu kan. Nah, itu bagaimana gitu kan. Nah, tentunya dari setiap kita memiliki keinginan, tentu kita itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin seperti ini, aku ingin seperti itu, aku ingin mencapai ini, aku ingin mencapai itu. Tentu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama setiap habis sholat, atau antara adzan dan iqomah, atau misalkan setiap mau tidur atau bangun tidur, atau setiap tahajud, atau setiap habis duha gitu kan. Itu kan kita pastinya berdoa gitu kepada Allah. Namun kalau dipikir-pikir, kenapa saya sudah berdoa di waktu-waktu yang mustajab tapi kok belum dikabulkan, misalkan ya. Kalau bagi yang banyak keinginannya ini ya, jadi kan banyak doanya gitu kan. Kecuali doa untuk keimanan itu memang harus gitu. Tapi ini tentang materi ya. Nah, dari situ misalkan
kok belum dikabulkan gitu, kapan dikabulkan gitu kan. Padahal saya sudah berdoa setiap habis sholat tapi belum dikabulkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari jeda sholat subuh ke sholat duhur atau dari sholat duhur ke sholat asar atau seterusnya dalam misalkan dari subuh ke duhur itu berapa jam gitu kan, doanya hanya habis sholat saja, tapi di dalam jam per jam, sebentar, maaf ada kesalahan teknis. Nah, dari jam per jamnya itu berapa banyak kita mengeluh, berapa banyak kita berkeluh kesah. Doanya dari subuh ke duhur cuma 2 kali, tapi mengeluhnya itu hampir tiap jam, mungkin hampir tiap 15 menit udah mengeluh. Ada kerjaan ini udah mengeluh. Baru kepikiran kapan ditambahi dengan keluh kesah. Terus baru teringat lagi akan doa itu atau teringat lagi akan keinginan itu, belum terkabulkan sudah mengeluh. Artinya berkecil hati atau mengeluh di sini pesimis gitu ya. Maksudnya antara dikabulkan atau enggak gitu. Misalkan, aduh jangan-jangan begini, jangan begitu. Jadi sudah bernegatif thinking duluan, ya kan? Nah, dari situ jadi adanya ketidakseimbangan antara doa dan harapan, antara keluh kesahnya itu nggak seimbang gitu. Doanya cuma 2 kali antara subuh dan duhur gitu kan, tapi ngeluhnya itu tiap jam atau tiap 15 menit setiap kali teringat keinginan tersebut yang belum tercapai gitu. Akhirnya doa itu kalah oleh keluhan gitu. Nah, ini harus disadari ya, ini adalah penyakit jiwa. Maksudnya bukan penyakit jiwa gila, bukan. Artinya penyakit batin yang memang tidak termasuk penyakit batin yang seperti ria, ujub, sombong gitu kan. Tapi ini adalah penyakit kufur nikmat gitu loh. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita melupakan hanya karena keinginan tersebut. Akhirnya gara-gara keinginan belum tersampaikan atau belum tercapai gitu kan. Nah, kita itu banyak keluh kesahnya. Sementara nikmat-nikmat dan karunia Allah yang lain yang banyak telah diberikan kepada kita, kita lupakan hanya gara-gara satu keinginan yang belum tercapai. Maka alhasil doa yang kita panjatkan kepada Allah gitu kan, kalah dengan keluh kesah. Ngadoanya cuman 3 kali, cuman 5 kali, misalkan cuman 10 kali, tapi keluh kesahnya dalam 24 jam lebih dari 24 kali. Nah, akhirnya doa dengan keluh kesah lebih banyak mana? Lebih banyak keluh kesah kan? Jadi wajar kalau Allah belum mengabulkan karena keterhalangan energi itu gitu loh. Energi keluh kesahnya itu menghalangi tampungan alam bawah sadar kita yang harusnya menampung rezeki yang banyak. Artinya karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu terhalang oleh keluh kisah kita, sehingga doa yang mau diberikan kepada kita pun mungkin nyangkut, entah nyangkut di pohon, entah nyangkut di tiang listrik gitu ya, wallahu alam kan. Entah mungkin nyangkut kepada keluarga kita yang hatinya lebih banyak bersyukur, akhirnya mereka yang lebih cepat mencapainya daripada kita. Atau mungkin nyampainya ke tetangga kita gitu, tahu-tahu dia dapat rezeki apa gitu ya. Tapi ya tetap rezeki itu tidak ada yang tertukar. Ini hanya istilah saja ya. Artinya ketika kita banyak berdoa, maka kurangi keluh kesah. Kalau bisa ya jangan mengeluh gitu. Intinya kita harus semangat, doa itu akan dikabulkan. Pokoknya terus harus menerima kenyataan memang untuk saat ini belum dikabulkan. Saya menerimanya ya Allah, namun hamba sebagai manusia yang banyak keinginan atau yang ingin ini, ingin itu gitu kan. Saya ingin berdoa gitu, ingin berharap kepadamu semoga dikabulkan, tapi semuanya hamba bertawakal kepadamu gitu. Jadi didamaikan dengan takdir yang terjadi gitu kan, dengan keadaan atau dengan kenyataan yang terjadi, kita damaikan keinginan kita, tapi tetap berdoa. Lalu lupakanlah kalau kita punya keinginan itu untuk beberapa saat. Ini untuk kita itu tidak mengeluh. Jadi kapan-kapan iraha-iraha gitunya, iya kejadian moal, iya nyampe moal. Jangan begitu. Jadi intinya tetap positif, insya Allah dikabulkan gitu. Insya Allah Allah akan mengabulkan sesuai waktunya. Jadi keluh kesah itu tidak ada, sehingga doa yang harusnya misalkan terkabulkan akhir bulan, mungkin pertengahan bulan sudah dikabulkan Allah gitu ya.
Wallahu alam bisawab. Kita semuanya belajar berpikir dan berperasaan positif ya, sehingga energi yang kita tarik pun hal-hal yang positif. Buang semua energi negatif, buang pikiran negatif, ganti dengan hal-hal yang positif. Insya Allah semakin kita legowo, semakin kita lapang hati kita menerima kenyataan dan bersyukur, rizki dari Allah pun akan kita dapatkan lebih banyak lagi. Dan ingat, rizki itu tidak hanya tentang uang, lebih utama dari itu adalah kelapangan hati, kelapangan batin, itu yang utama. Karena itulah yang membuat hati kita menjadi legowo dan menjadi bersyukur ya. Wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.